Tes. Halo. Tes. Tes. Hei. Halo. Tes. Tes. Halo. Selamat malam Pak Budi. Gini Pak. Halo. Kang Tekjen. Ya, sip. Ibu ya tak garap dulu Bud ya. Hah? Tak garap dulu. Yo ya.
Selamat malam, Pak Angelo Michel. Halo. Halo. Pak Budi. Halo. Halo Pak Budi. Ya, Selamat malam Pak Budi. malam Pak Selamat Aceh. malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Halo, selamat malam Pak Angelo. Halo. Halo Pak Angelo. Suara tidak terdengar Pak Angelo. Suara Bapak tidak terdengar. Sekarang gimana? Ya sudah Pak. Oke. Selamat malam Pak Angelo. Malam Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Pak. Makasih juga sudah diundang. Ya, salam sehat selalu Pak ya. Salam sehat selalu juga. Ini kita nunggu Pak ya. Siap-siap. Yang daftar kurang lebih 100 lebih Pak ya. Oh, banyak ya? Ya lumayan Pak. Ini saya lagi ini apa? Remind para pesertanya Pak, teman-teman Pak. Oke, siap. Ya. Sebentar Pak Angelo ya, sebentar ya Pak ya. Ya Pak. Makasih Pak.
Halo, selamat malam Pak Angelo Michel, Pak Budi, juga pada Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Asikin, apa kabar? Bu Yulia, apa kabar? Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Bapak Angelo Michel atas waktunya menjadi narasumber dan kesediaan Bapak Ibu untuk sebagai peserta pada acara malam ini, ya, acara akhir tahun 2020, ya, dengan topik IHSG dan saham pilihan di tahun depan, ya, di tahun 2021. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita review untuk tahun 2020 bahwa indeks kita itu, ya, ini saya bandingkan antara IHSG dengan S&P 500 dan Nasdaq untuk Amerika. Di Asia ada Shanghai, sama untuk emerging market saya ambil dari Brasil. Ya, pada awal tahun 2020 semua indeks bursa dunia turun semua gara-gara pandemi. Yang paling terbesar adalah Brasil, ya, turun 47%, IHSG turun 38%, yang paling sedikit Shanghai 14%. Sampai akhir hari ini IHSG yang mempunyai kinerja yang terburuk masih minus 7%, ya, dari awal tahun 2020. Sedangkan yang spektakuler ada di indeks Nasdaq naik 42%, jadi sudah melebihi dari awal tahun. S&P naik 15%, Shanghai tumbuh 11%, dan Bovespa Brasil naik 3%. Ya. Jadi indeks kita IHSG ini dibanding indeks bursa yang lain tuh lakat, ya, ketinggalan. Nah, bagaimana dengan nasib IHSG kita di tahun depan? Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Angelo Michel. Terima kasih. Oh ya, oke. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak, cuma agak kurang keras. Kurang ya. Coba. Oke. Ya sudah Pak, jelas Pak. Oke. Coba saya langsung share screen ya. Izinkan saya share screen. Ya silakan. Untuk spot, kalau kita mau buka komposit dari mana ya Pak? Klik kanan Pak. Klik kanan di area yang hitamnya itu Pak, ya, di sana. Klik kanan. Change stock Pak. Nah, kemudian kursor diarahkan ke komposit Pak. Diarahkan itu di enter Pak, di enter aja, di enter. Oke. Nah, itu indeksnya komposit Pak. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat dari spot ini ya, indeks memang mengalami koreksi ini selama seminggu, dia koreksi. Cuman sayangnya kalau untuk indeks kita nggak bisa menggunakan volume dalam jumlah lembar saham atau lot, karena itu tidak mencerminkan nilai transaksi di market, harusnya dalam bentuk rupiah. Jadi seperti di sini nih, kalau kita melihat di sebelah kanan, ini volume di bawah ini sudah dalam bentuk value transaksi dalam rupiah ya. Jadi bukan lembar saham lagi, maka ini betul-betul mencerminkan dana yang mengalir di pasar modal kita. Kita bisa lihat ya, agak beda untuk volumenya. Nah, kalau kita melihat dari aspek rupiah, maka memang pada hari ini dia sudah menembus support yang kuat di 6.046. Tapi kalau kita menggunakan volume ya, coba kita lihat di sini. Volume itu yang tertinggi kan ada di sini nih, di tanggal 18 ya. Berarti di candle yang ini. Nah, kalau kita tarik support ya, sebentar, ini drawingnya saya ini. Kalau kita tarik support, maka dia sudah mengatakan supportnya sudah ditembus nih, mulai dari tanggal 22 nih, yang kita ambil dari volume terbesar pada yang terdekatnya di tanggal 18. Jadi kalau kita pakai volume lembar saham, ini sudah lebih dulu dia menyatakan support ditembus. Tapi ruginya kalau kita pakai volume lembar saham nanti untuk area-area di mana seperti di sini ya, seperti di sini ya, ini sudah tembus lagi, nanti kita menyangka market sudah bearish karena seperti tembus, padahal sebetulnya belum ya, kalau kita menggunakan rupiah. Nah, ini kebetulan karena memang dilanjutkan oleh perubahan tren
dan ini indikasinya kuat untuk perubahan tren koreksi sementara, maka ini memang terlihat benar ya. Jadi baik kita menggunakan volume dalam lembar saham ataupun dalam bentuk nilai transaksi rupiah, memang confirm market kita harus mengalami koreksi dulu. Nah, sampai kemana koreksinya? Nah, kita akan melihat kalau di sini itu koreksinya ada di sekitar yang ada di main power besar nih itu sekitar 5798 sampai 5563 ya. Nah, ini nggak beda jauh karena kebetulan di tanggal yang sama di sini juga ada volume transaksi yang besar. Ini kan 30 November ya. Itu nilai transaksi terbesar sepanjang masa dari pasar modal kita. Dan wajar kalau memang volume transaksinya juga besar. Dan situ juga sama-sama mengatakan demand power-nya ada di situ. Jadi di sekitar sini, ini adalah support paling kuat untuk indeks kita. Ini support paling kuat di area sini. Nah, kalau memang indeks terus koreksi sampai ke area sini, area demand power, maka di sini dia baru akan bisa mengalami rebound untuk lanjut ke rally ya. Nah, kalau dia tembus, nah itu berarti bearish-nya sangat berat, itu kondisi yang suram ya untuk pasar modal kita. Maka kelihatannya sih kecil kemungkinannya, karena yang sudah melakukan pembelian cukup besar di sini pasti mereka nggak mau rugi ya, pasti nggak mau rugi, sehingga mereka harus ada kesempatan dulu jual di atas agar bisa mendapatkan profitnya. Jadi kalau koreksi ke sini boleh, tapi harus rebound lagi untuk melanjutkan uptrend. Maka kita siap-siap kalau dia lanjut koreksi, ya kita harusnya sih pada waktu dia sudah tembus ya di hari ini atau di tanggal 22 yang menggunakan volume harusnya sudah cuci barang dulu. Lalu nanti baru akan jemput di bawah di sekitar ini 5798 hanya mulai di sekitar situ boleh mulai jemputnya ya. Walaupun tidak harus ke situ, tapi kalau toh ke situ itu kesempatan kita untuk mendapatkan harga saham-saham yang termurah ya. Jadi itulah untuk pasar modal kita untuk bulan Januari dan seterusnya ya. Jadi peluang untuk koreksi itu masih cukup besar. Nah, sekarang kita akan mungkin melihat beberapa saham yang kelihatannya akan cukup prospektif ya untuk kita nikmati ya. Coba kita lihat. Yang sudah beberapa saham yang sudah saya sempat cek itu energi. Energi ya. Kalau kita lihat di aplikasi yang sudah menghitung demand power dan selling pressure secara otomatis, hari ini energi confirm ya demand powernya ada 3 kelompok big player melakukan aksi beli ya dengan demand power sebesar ini. Nah, kalau kita lihat di spot, kita bisa menemukan hal yang sama sebetulnya. Nah, di sini kan ada volume besar sekali nih. Ini kita pada hari ini, pada tanggal 17 Desember, kita belum tahu ini demand power atau selling pressure, itu bergantung selanjutnya ya, apa yang terjadi ya. Bisa jadi sama seperti, mana ada contoh nggak ya? Contoh. Nah, contohnya di sini ya, ini kan besar sekali, waktu itu harga memang naik, tapi belum tentu demand power, dan terbukti dia setelah itu turun ya. Turun lalu bukan sekedar koreksi, ini cukup bearish ya, cukup bearish. Jadi di sini bukan demand power semua, tapi selling pressure. Nah, di sini kita ingin tahu nih apakah demand power atau selling pressure, kita harus tunggu sampai selanjutnya. Nah, coba kita tarik ya garis resisten yang dihasilkan oleh volume besar ini untuk mengetahui apakah di sini demand power atau selling pressure. Nah, kita tarik lagi support di low dari candle yang memiliki volume terbesar ini. Dan kita lihat pada waktu harga koreksi, nah dia tidak turun terus menembus support. Nah, berarti ini belum kita bisa sebut selling pressure. Dan belum juga kita bisa sebut sebagai demand power sebelum dia tembus ke atas resisten ya. Nah, ternyata confirm hari ini dia tembus ke atas resisten di market close-nya di 129 ya. Itu berada di atas 121. Berarti confirm nih demand power nih untuk energi. Maka ini salah satu saham yang cocok untuk kita ikutin di bulan Januari nanti ya. Malah kita berharap ada koreksi dulu. Koreksi saja dulu ke sekitar high 121 ya. Kalau ke dalamnya sedikit juga tidak apa-apa.
Mungkin nanti di sekitar 50% dari candle ini dia akan ada support kuat, atau mungkin juga hanya sedikit dari high 121 ini dia langsung rebound lagi ke atas. Tapi kita tetap berharap dia koreksi dulu supaya kita bisa mendapatkan harga murah. Nah, di mana target price-nya? Kalau untuk ini Pak Tekjen, apakah kita bisa geser skalanya ke bawah supaya bisa lihat skala harga di atasnya? Oh, nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya. Nah, saya sudah coba di aplikasi lain. Saya geser lalu saya cari em, eh, extension Fibonacci di 1,618% dan itu ketemu TP-nya di 160. Jadi kalau ini koreksi ya ke sekitar 121, lalu kita buy on weakness di sana, maka target price kita itu 160. Ini lumayan ya, dari 120 ke 160 lumayan cukup besar tuh. Dan Ibu berapa, Pak, tadi, Pak? 1618%, Pak. Ini golden ratio ya, extension dari Fibonacci. Nah, ini TP-nya di 160. Lumayan, itu berapa persen tuh? 40. Ya 20-30 kali ya. Cukup lah, cukup bagus. Dan ini sangat mungkin, kenapa? Karena demand power-nya besar ya. Jadi kekuatan untuk dorong ke atas itu bisa mendorong sampai sejauh itu. Dan ini satu saham yang saya temukan. Saya temukan dari mana? Yaitu dari ini. Konfirmasi penebusan resisten ya. Penembusan resisten yang ditandai oleh indikator MMR ini bergerak naik ke atas. Oke. Nah, di spot kita bisa juga temukan itu ya. Tinggal kita cari volume terbesar, tarik garis resisten di candle itu, tarik garis support di candle itu juga di low dan high-nya ya. Nah, tembus kemana itulah yang akan menentukan dia jadi demand power atau selling pressure. Oke, itu satu saham. Nah, berikutnya saya temukan juga APIC ya. APIC ini baru malah dia, baru kalau kita lihat ya. Ada demand power besar sekali di sini. Kalau kita lihat ya, cukup besar karena dia tembus resisten. Nah, coba kita cek di spot nih. Apakah benar ada volume yang cukup besar untuk ditembus? Nah, ini kan ada volume besar sekali di bawah nih. Pada tanggal 28 kita nggak tahu nih, ini demand atau supply. Kita tahunya setelahnya. Nah, kita lihat resistennya itu high di 775. Nah, kita tarik nih. Resisten di 775 ya. Tarik. Nah, ini resisten. Kita tarik supportnya di 750. Nah, ini di sini nih 750. Dan ternyata pada waktu harga bergerak di dalam area sini dia tidak turun menembus support 750 tapi malah menembus resisten di 775 dan itu terjadi pada hari ini, konfirmasi di penutupan pasar ya. Maka confirm lah ini adalah demand power yang cukup besar. Maka di mana target price-nya? Target price-nya di mana nih kalau untuk APIC ya. Nah, kalau kita cari ya selling pressure terbesar, ini kan anggaplah ini volume ya. Volume gede nih. Yang lebih gede daripada dia. Dan kalau dia ada di atas berarti dia peranannya sebagai selling pressure ya. Kita cari aja yang lebih besar daripada ini nih. Dan kelihatannya ini pun sudah cukup besar ya. Jadi kita lihat hanya itu ada di 925. Nah, kita tarik ya. Resisten di 925. Tarik low-nya di 895. Tarik low-nya 895 di candle itu ya. Candle ini nih, candle ini yang volumenya lebih besar daripada volume demand power ini. Nah, inilah menjadi TP kita, TP1 di TP1 di 895 dan TP2 di 925. Nah, setelah kita beli di 785 ya, sekitar 785 mungkin di tanggal 4 Januari. Kalau harganya nggak jauh-jauh dari situ, maka TP kita pertama di 895 atau 925 ya, TP1 dan TP2-nya. Di mana support kuatnya? Ya ini tadi. Di 750 itu support yang sangat kuat ya, dengan kekuatan demand power seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sekitar di pergerakan top ini, top lalu top ada volume yang pasti merupakan selling pressure karena menyebabkan harga turun. Selling pressure-nya ini tidak ada artinya dibandingkan demand power di sini. Jadi kita bisa yakin kalau toh ada resisten di sini, kalau toh ada resisten di sini, itu akan ditembus ya ke atas.
karena kalah kuat dengan demand powernya. Nah, di sini yang mungkin akan bisa menahan ya. Kemungkinan besar akan bisa menahan karena volumenya cukup besar di sini, lebih besar daripada demand powernya. Oke, jadi mungkin itu ya strategi tradingnya. Target pertama di 895, target kedua di 925, dan level cut loss di 750 ya kalau dia tembus. Kalau dia tembus 750 itu jangan hold ya, jangan sekali-sekali hold. Kalau konfirmasi di penutupan turun ke 750, berarti ada akumulasi selling pressure yang lebih besar daripada demand power ini. Sehingga harga support itu bisa tembus ke bawah. Bearish akan bisa berlanjut ya. Tapi kalau melihat ini sih harus ada peristiwa ekstrim ya untuk membuat demand power ini berubah dengan akumulasi selling pressure. Oke, itu untuk saham yang kedua ya, APIC. Yang ketiga, TGRA. Nah, ini mungkin bukan dapat dari konfirmasi resisten ditembus, tapi dia koreksi ke area yang diharapkan menjadi demand power terakhir ya, walaupun belum konfirmasi. Coba kita TGRA. Nah, kita bisa lihat dulu ya. Kita mungkin mulai dari demand power yang paling besar nih. Untuk nanti kita bisa lihat kenapa kalau toh koreksi dia harusnya nggak boleh jauh-jauh. Karena ini volumenya kan cukup besar nih. Langsung aja ke resisten ya. Karena dia kan jelas nggak tembus ke bawah. Nah, ini resisten. Ini demand power yang besar nih. Confirm di sini. Di sini waktu dia tembus resisten, confirm ini satu demand power yang sangat besar. Kemudian ada volume gede lagi. Coba kita tarik ya. Kita tarik ke sini. Nah, ini kalau ditembus ke atas ini baru akan menjadi demand power. Tetapi sayangnya belum ada konfirmasi ya. Harga masih nabrak balik lagi. Nah, kita tarik supportnya. Supportnya itu ada di 134 ya. 134 itu berarti sekitar sini. Nah, inilah support yang kuat. Nah, kita berharap seandainya ini adalah demand power, maka setiap kali dia turun ke bawah itu ada kesempatan untuk buy on weakness ya. Dan kalau kita lihat kecenderungannya begitu. Di dalam area di mana belum ada konfirmasi ini demand atau supply ya, dia lebih mengarah kepada sebagai suatu demand karena setiap kali dia koreksi langsung naik. Koreksi ya, nggak jauh-jauh kan langsung naik. Koreksi lagi, langsung ditarik naik lagi. Nah, kita berharap ini koreksi yang juga berhenti di sini ya, sekitar sini. Nah, kita coba tarik lagi, ada volume gede nih. Ini ada volume gede, berarti di sini ada support lagi ya. Nah, kita berharap ini adalah support kuatnya dari sini nih. Hanya di 159 berarti di sekitar sini ya. Nah, untuk yang volume yang terakhir ini sudah confirm nih demand power karena ditembus. Jadi ini demand power, ini yang belum confirm ya. Ini yang sudah confirm, ini belum. Nah, ini sudah karena sudah ditembus oleh closing. Meskipun harga balik lagi ke dalam area demand power, no problem. Selama dia tidak tembus supportnya di 145 ya. Kalau dia tembus supportnya di 145, nah itu baru berbahaya karena ada akumulasi selling pressure yang lebih kuat daripada demand power di tanggal 22 Desember ini. Nah, ini cocok bagus untuk kita pantau atau kita ikutin dengan buy on weakness selama harga tidak turun ke bawah 145 ya. Jadi itu catatannya ya. Karena dia sudah koreksi dengan jarak cukup signifikan untuk membuat dia peluang untuk rebound ke atas lebih besar. Jadi istilahnya kalau dalam technical sudah oversold di jangka pendek ini. Kalau di ini kan udah diberikan tanda-tandanya tuh rebound ya, karena ada tanda bottom fishing. Nah, di sini kita bisa ketemu juga sih kalau membaca secara manual. Dia turun tapi tidak tembus supportnya ya. Support dari demand power ini. Maka ini sebagai strategi yang bagus kita beli di harga murah. Nah, kalau benar dia rebound dan tembus ke atas 166 ini, maka pendakiannya ini akan mantap nih. Akan mantap karena kita bisa tarik Fibonacci di 168 lagi itu di 216 targetnya. Jadi TP-nya di 216 untuk TGRA. Kenapa? Kita bisa yakin bahwa kalau dia tembus 166 dia akan sampai 216 karena ini menjadi demand power nih semua. Cukup besar berarti kekuatan untuk mendorong
gerakan harga ke atas ya. Jadi silakan ini dipantau ya untuk mulai 4 Januari 2021. Oke, itu saham yang ketiga. Yang keempat yang saya temukan adalah BNLI. Ini sama seperti TGRA, dia belum ada penembusan resisten, tapi dia sedang koreksi. Tapi kalau misalnya dia nanti tembus resisten confirm, itu demand powernya akan luar biasa juga. Coba kita cek ya, BNLI. Nah, ini ada demand power udah jelas gede banget ya. Ini berarti bukan di sini ya demand powernya, tapi akumulasi sepanjang ini pada waktu dia sampai di sini, ini konfirmasi ada akumulasi demand power yang melebihi selling pressure di sini. Ini kan selling pressure karena dia turun kan. Tapi pada waktu dia tembus resisten di sini yang berasal dari ini, maka confirm ada akumulasi demand power yang melebihi itu, maka dia lanjut naik ke atas. Nah, waktu dia koreksi, anggap aja ini selling pressure ya. Selling pressure di sini jelas ya, ada support ditembus ya dengan selling pressure sebesar ini. Lalu muncul volume besar. Volume besar di sini berarti dengan resisten di sini. Nah, itu resistennya. Di sini kita bisa anggap ada akumulasi demand power ya. Akumulasi demand power yang melebihi ini, selling pressure, sehingga bisa mendorong harga ke atas. Nah, sekarang tinggal ke depannya gimana? Ini ada volume besar lagi di tanggal 22 Desember. Nah, kita ingin tarik garis resisten untuk mendapatkan konfirmasi bahwa itu adalah demand power ya. Lalu spotnya di sini. Sumbu bawah dari candlenya ya. Nah, ini kan masih ada di dalam volume besar ini yang kita belum tahu demand power atau selling pressure. Tapi dengan melihat bahwa ada demand power sebesar ini ya, sebesar ini akumulasi ya, maka kita berharap ini juga bisa menjadi demand power, karena kalau total selling pressure ya, kalau total selling pressure masih kalah dengan demand powernya, nanti berharap ada akumulasi demand power yang jika ini adalah selling pressure akan dikalahkan oleh akumulasi demand power itu, atau dari demand power yang berasal dari sini yang diakumulasi juga selama ini ya. Jadi ini bisa untuk buy on weakness selama tidak tembus ke bawah 2.800 ya. Selama tidak tembus ke 2.800 kita bisa mulai buy on weakness di sini, dan target price-nya adalah di 4.500. Itu sama ya, menggunakan Fibonacci extension di 1618. 1618% di 4.500 TP kita. Mengapa bisa sampai sejauh itu? Karena kita mendapatkan ada akumulasi demand power sebesar ini, dan kita harapkan yang sebesar ini juga ya. Sebesar ini juga. Cukup besar ya. Kalau misalnya harga akan turun kembali ke bearish, harus ada volume besar di atas, kemudian confirm ditembus supportnya, baru itu adalah selling pressure, di mana kelompok-kelompok besar di pasar modal itu sudah take profit, sudah jualan besar ya. Tapi belum ada nih tanda-tanda di atas volume yang besar ya, belum ada. Kita masih lihat kelihatannya masih tambah barang, hanya dikasih koreksi dulu supaya kita bisa ikutan nanti mereka tambah barang di harga-harga murah ya. Oke, itu untuk yang keempat, BNLI. TP-nya 4.500 dan support di 2.800 ya. Kalau 2.800 ditembus, berarti ini selling pressure yang cukup besar, nah itu harus jualan. Karena dia pasti akan koreksi cukup dalam lagi, untuk nanti kita bisa masuk lagi kalau koreksi dalamnya sudah selesai ya. Jangan di hold. Sayang duitnya kalau di hold. Kita jual aja dulu, pindahkan dananya ke saham lain yang lebih prospektif untuk naik. Oke, itu untuk BNLI. Ya, berikutnya PNBS. Ini juga mendapatkan signal bottom fishing ya, signal bottom fishing. Kalau kita lihat di spot, ada volume-volume yang cukup besar ya, yang sudah confirm demand power. Ini sudah confirm nih demand power ya, confirm demand power. Ini sudah confirm juga demand power ya. Tidak pernah supportnya ditembus ya.
Ini kelihatannya big player-nya kelompok pelaku pasar terbesar ini tambah barang terus ya. Tambah barang terus, lalu memang harga dibiarkan koreksi itu biasa supaya bisa dapat harga lebih murah. Nah, sekarang dia sedang ada eh, volume besar di tanggal 21. Nah, kita akan coba tarik resisten dan supportnya ya, di sini. Nah, ini dia udah dekat sekali di support nih. Sudah dekat lagi sekali di support di 83 ya. Ini cross-nya juga di 83 pas banget nih. Kalau dia nembus ke bawah lalu balik ke atas itu no problem ya. Kalau di technical kan itu penembusan di atas 3%, close-nya di bawah itu baru confirm. Ini close-nya di atas, masih sama dengan support, sumbunya saja yang sudah di bawah itu dan kelihatannya nggak melewati 3%. Jadi ini masih bisa dianggap buy on weakness yang cocok sekali, karena kalau misalnya dia tembus lagi ke bawah, itu cut loss kita nggak gede-gede ya, tapi profit kita peluangnya besar sekali. Kenapa? Dengan melihat ini ada demand power yang sangat banyak, lawan nanti mungkin ada selling pressure ya, nanti dia akan cepat balik ke area demand power yang ini nih. Kalau tadi dia tembus ya, masih ada area demand power di sini ya, area demand power, lalu area demand power yang sini, dan kelihatannya akan berkumpul di sekitar sini nih. Di sekitar sini, nah targetnya adalah pertama di 101. 101 ini yang atas ini, kalau dia rebound ke atas. Nah, kalau ini tembus ke atas, untuk PNBS, sebentar mana tadi ya. Kalau dia tembus ke atas, maka target 1618 itu akan berada di level 112 ya. Jadi 112 ini target pertamanya. Nah, target keduanya, TP kedua itu dari kita ambil Fibonacci 1618 tapi dari awal tren ya, dari awal tren itu dari sini ya. Dari sini ke sini. Lalu kita ambil extensionnya itu di 135 ya. Jadi 112 dan 135 itu sebagai target-target dari PNBS. Oke. Ini bisa menjadi strategi yang bagus karena cut loss kita nggak akan gede-gede ya. Kalau dia memang tembus ke bawah sini, kita anggaplah kita cut loss-nya ke bawah, seburuk-buruknya ke bawah 77. Itu memang persentase gede sih. Tapi kalau di sini kita tembus ke 82 aja closingnya, kita langsung jualan aja, nanti tunggu sampai di support kuat di 77 sini ya, yang demand powernya lebih besar lagi. Jadi kalau memang itu terjadi, langsung cut loss, lalu balik lagi di sekitar 77 ke atas. Oke, itu untuk PNBS. Nah, ini profitnya cukup besar. Mengapa? Karena memang karakter saham ini pergerakan harganya rata-rata 5 hari itu cukup besar. Nah, kalau ini kan dihitungin 20% per 5 hari. Itu rata-rata ya. Berarti satu hari itu sekitar dirata-ratakan sekitar 4% ya, 4% lebih. Oke, itu untuk PNBS. Oke, Pak Tagian, itu saya ketemu baru 5 saham tuh yang sudah sempat saya rekap dari closing market hari ini. Nah, mungkin kalau mau lihat saham-saham lain boleh berdasarkan pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya ya. Ya, terima kasih Pak Angelo. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat ya. Sambil mengisi waktu, Pak Angelo. Tadi Pak Angelo mengatakan bahwa untuk target kita pakai Fibo 1618 ya. Iya. Itu kok mesti angka itu Pak Angelo? Fibonacci sih ada beberapa angka ya, ada 61,8%, 50%, itu tapi untuk retracement-nya 382%, 2362%. Tapi kalau extension itu dia extension yang pertama umumnya 1618%. Dari 100 itu ya, langsung Ya, loncat ya. ya kalau 100 berarti 161,8% ya. Jadi dia naik 61,8% dari full trend-nya ya, setelah dia koreksi. Betul Itu, ya, jadi di atas 100 itu 161,8 ya. ya, itu golden ratio-nya tuh untuk extension. Di tengah-tengah itu nggak ada ya Pak Angelo ya? Di tengah-tengah itu kita harus bikin retracement baru dari koreksi terakhir. Misalnya kita mau dari misalnya
PNBS nih, PNBS. Misalnya dia berhenti di sini nih, lalu dia rebound ke atas. Nah, kita harus pasang Fibonacci retracement yang jaraknya sama dari sini 0 ke 100 ya. 0 ke 100 dipindahkan. Nah, dianggap ini 0 dan 100-nya itu jatuhnya di 135. Nah, 50%-nya berarti itu di sekitar 109, di sekitar 109 dari sini. Dari kalau ini memang koreksinya berakhir ya, langsung rebound ke atas. Oh, Nah, kita anggap begitu. jadi kita narik Fibo yang kedua ya. Ya, Fibo kedua yang namanya Fibo projection ya, bukan extension. Kalau extension tadi dari sini dia nambah 61,8%. Tapi kalau projection itu dari akhir koreksi yang setelah dari 100% ya, dia turun lalu berhenti di sini misalnya. Nah, dari sini dianggap 0, naik 100 lagi dengan jarak yang sama dari sini ke sini. Itu projection. Oh, Fibonacci projection ya. Iya ya. Ya Pak Angelo, ini ada pertanyaan Pak Angelo. Agro. Nah, kalau Bentar ini. suspend. Bagaimana dengan saham Pura? Oh, Pura. Oh, ini di atasnya ada, Pak. Iya, Di atasnya ada lagi Medco. Oh, Pura ya. Oh, Pura ya. Pura yang atas. paling atas, Pak. Sorry. Tadi diulang lagi di bawah soalnya. Jadi, oke, Pura ya. Pura coba kita cek. Nah, Pura lagi nggak bagus banget. Coba kita cek dari spot ya. Kan di sini volume terbesar di sini, Pak. Dari sekitar chart yang kita lihat volume terbesar di sini, maka kita bisa tarik garis resisten di sini. Yang kalau garis resisten ini ditembus ke atas oleh harga, ini adalah demand power. Tapi ternyata kalau kita tarik garis supportnya ya, ternyata dia tidak tembus resisten. Dia tembus supportnya yang ada di 130. Maka confirm lah volume yang besar ini adalah selling pressure. Dia memang balik lagi ke atas, tapi nggak balik nembus resisten untuk menunjukkan adanya akumulasi demand power. Tidak, tapi dia balik lagi ke bawah ya. Ini menunjukkan bahwa ini selling pressure yang sangat valid. Dan kemudian kalau kita tarik lagi support ya dari volume yang besar di sini di tanggal 8 Desember. Itu berarti ada support lagi di sini. Nah, ini confirm ditembus nih di tanggal 22 dan 23 ya. Berarti ini ada selling pressure lagi. Nah, kalau kita tarik lagi dari volume yang besar, sama rupanya levelnya. Jadi semua selling pressure, Pak, yang gede-gede nih. Yang gede-gede selling pressure. Jadi pada waktu yang dominan adalah jualan sebetulnya. Maka untuk sekarang ini Pura masih belum bagus ya. Kita harus tunggu sampai ada volume yang cukup signifikan lagi. Lalu candle-nya itu nanti resistnya ditembus ke atas baru lebih oke. Baru lebih oke. Contohnya di sini deh. Di sini ada volume gede kan. Kemudian kita tarik deh resisten di sini. Nah, kita tarik resisten di volume gede itu. Nah, ini kan volume gede. Oh, yang ini ya, yang ini ya. Yang ini volume gede, ini support, ya, ini support. Nah, pada waktu dia tembus di sini ini confirm nih. Confirm ini adalah demand power. Nah, berarti dia harusnya mengarahnya ke atas. Tetapi kalau kita lihat setelah pada waktu penembusan ada volume gede lagi. Dan sebelahnya lebih besar lagi. Nah, ternyata pada waktu dia tembus ke bawah, ya di sini ya, tembus ke bawah, ini adalah jualan. Jadi dia sudah beli di sini, langsung jualan di sini, maka dia nggak bisa lanjut ke atas ya. Nah, itu yang saya maksud, kalau ada harga di atas dengan volume besar, itu big player-nya atau pelaku besar sebagian besar jualan, nah itu yang mesti hati-hati. Karena berarti kenaikannya sudah selesai. Ada jualan besar di atas ini ya. Ini kan kita lihat gede banget harganya di sini ya, berarti di sekitar sini memang jualannya besar, itu take profit dari yang belinya di sini. Selama di atas ini tidak ada volume yang gede-gede banget ya, kita masih bisa berharap naiknya masih berlanjut ke atas. Tapi sayang pada waktu tanggal 30 November dan 1 Desember volumenya gede-gede dan tidak tembus tuh resistennya. Malah dia tembus support yang di bawah, berarti confirm ini memang take profit ya, jualan. Nah, jadi kesimpulan untuk Pura saat ini masih belum bagus, Pak. Kita harus tunggu sampai ada volume yang cukup oke, lalu ada candle yang resistennya ditembus di volume besar itu, nah baru boleh kita lihat lagi. Oke, itu untuk Pura ya. Kemudian Demas. Demas. Oke, nah, kalau kita lihat Demas.
Demas juga belum ada konfirmasi ya bahwa dia tembus support ya. Coba kita ketik. Tembus resisten nih. Nah, kalau kita lihat nih volume terbesar itu ada di sini. Ada di sini ya. Ini berarti set support, ada resisten. Di volume terbesar ini dan ternyata besoknya close-nya tidak tembus ke atas ya. Nggak confirm, hanya sumbunya aja. Dan ini kelihatannya bukan 3%, jadi nggak valid penembusannya. Rule dari technical. Dia masih di sini dan pada tanggal 30 November dia tembus supportnya. Jadi confirm yang gede ini adalah jualan sebetulnya, selling pressure. Selling pressure. Kemudian ada gap ya. Ada gap, cuman gapnya cuma satu ya. Bukan di kirinya nggak ada, jadi ini bukan island reversal, ini adalah breakaway gap hitungannya, dimana ini akan menjadi resisten baru juga yang lebih kuat. Dan kita lihat memang pada waktu harga balik ya ke gap itu nggak bisa tembus ke atas lagi karena memang selling pressure-nya besar banget. Nah sampai sekarang yang ada selling pressure ya, ini juga ada volume gede lagi, kita belum tahu, tapi kalau misalnya besok dia tembus seperti ini berarti ini selling pressure yang baru. Kita belum bisa pastikan apakah ada demand power yang bisa dorong harga ke atas. Kita harus tunggu ya, harus tunggu. Paling tidak untuk volume terakhir yang kita belum pasti itu apa, dia harus tembus dulu ke atas resisten di 254 ya. Tembus dulu itu baru kita bisa yakin ini demand power. Tapi naiknya pun nggak bisa jauh-jauh ya, karena selling pressure-nya gede banget di sini. Di sini akan menahan pendakiannya. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita mau beli berdasarkan demand power itu ya. Jadi untuk saat ini Dimas belum ya. Jadi saham pilihan yang cukup menarik. Kalau tuh ada naik itu mungkin hanya technical rebound ya. Oke. Berikutnya Medco. ya. Medco memang belum ada konfirmasi jualan di atas, dia hanya sideways dulu, tapi kita lihat dulu ya. Medco. Ini kesempatan buy and weakness juga sebetulnya. Volume terbesar kan di sini nih. Kita tarik ya, tarik. Ini ada. Lalu, ini sudah tembus ya. Berarti ini ada akumulasi selling pressure ya. Dan mungkin ditambah yang ini kali. Ini besar. Ya, ini udah ditembus juga. Berarti ini selling pressure ya. Ini juga selling pressure. Nah, ada demand power di sekitar sini nih. Sekitar sini. Jadi kalau dia turun, dia akan turun lanjut ke sekitar area demand power ini, baru kita bisa boleh ikutan ya. Baru kita bisa boleh ikutan. Jadi lebih baik ditunggu aja untuk Medco sampai dia tembus, bukan tembus, ke area sekitar 550 sampai 505 ya. Kemungkinan sih nggak sampai ke sejauh 505 ya. Atau kalau dia tembus, ini kan ada volume gede nih. Dia tembus resisten di 650. Itu dia tembus 650 itu baru oke naiknya. Yang akan lebih oke lagi kalau dia tembus yang ini. 700 itu udah oke banget ya, udah oke banget. Walaupun tembus di 650 ini sudah cukup bagus karena itu berarti dia sudah tembus di 645 yang ini nih. Berarti ada akumulasi demand power yang melebihi selling pressure di sini gitu. Nah, itu tembus 650 udah cukup oke. Tembus 700 sih udah oke banget ya. Nah, kalau untuk targetnya kalau misalnya itu terjadi ini Medco ya. Kalau kita pakai Fibonacci extension itu di 168-nya itu di sekitar 770. Dengan asumsi bahwa ini adalah koreksi berakhir ya, koreksi berakhir di sini. Maka kalau kita tarik extension dari sini ke sini 100%, maka 161.8-nya itu di 770 ya, di 770 TP-nya. Tapi kalau dia tembus terus ke bawah ke area demand power, maka kita harus sesuaikan tuh Fibonacci-nya, extension-nya. Dari sini top 100% ke level dia berhenti untuk koreksi. Nah, 1618
extension ke atasnya itu yang akan menjadi target price-nya ya. Oke, itu untuk Medco, jadi ditunggu ya, tunggu sampai konfirmasi penembusan 650 itu yang paling aman. Oke, berikutnya Asri ya Pak. Asri sama juga ya, masih koreksi. Kalau di sistem ini hanya bottom fishing ya, bottom fishing. Nah, coba kita cari ya yang gede, berarti di sini support ya. Bukan di situ ya, turun dikit lagi di 238 ya, di 238 low-nya. Lalu resistance-nya di 262 ya, resistance-nya di situ. Nah, kalau itu 262 ditembus ke atas itu baru oke banget ya. Baru oke banget. Lebih bagus lagi kalau 282 ya ditembus ke atas. Nah, itu udah terbangnya lebih lancar karena semua selling pressure telah dilawan oleh akumulasi demand power selama dia koreksi ya. Kalau itu terjadi. Jadi kita tunggu sampai penembusan 282 baru oke banget tuh. Sekarang lebih baik jangan dulu karena masih koreksi ya. Ini belum bisa disebut sepenuhnya beres, masih koreksi. Kita khawatir kalau dia masih koreksi lagi. Memang bagus sih untuk bottom fishing, tapi kan kalau bottom fishing itu nggak bisa berharap di satu penurunan lalu besok rebound. Kita harus average down tuh kalau main bottom fishing sampai demand power yang besar sekali itu betul-betul ditembusnya. Kalau yang besar sekali itu mungkin di sini agak jauh nih, di 194, jadi mungkin kita nggak akan pakai itu. Jadi kita mendingan pakai kalau penembusan di 282 ke atas baru kita ikutan. Sekarang jangan ya, karena kalau masih bottom fishing terus nanti kita average down terus, ya habis duit kita untuk average down. Lebih baik tunggu sampai konfirmasi di 282 ke atas ya, baru kita bisa ikutan. Berikutnya WIIM ya, dari Bu Mulyati. Nah, WM ini jangan dulu nih, karena yang terakhir tuh selling pressure yang sedang terjadi ya. Nah, ini kita lihatnya gede banget nih. Supportnya di sini. Udah ditembus confirm ya. Dia balik ke atas, nggak bisa nembus, lanjut ke bawah, jadi saat ini jangan dulu ya. Kalau mau tunggu ke area demand power di sini nih. Support ini yang bersama dengan resisten itu. Nah, sekitar sini deh. Tunggu sampai di sini dulu, baru kita bisa lirik lagi. Sebelum itu terjadi, kita jangan ngapa-ngapain dulu karena selling pressure-nya besar banget di sini untuk WIM ya. Oke, itu untuk WIM. Berikutnya GMFI ya dari Pak Budi. GMFI. Iya, ada selling pressure yang gede juga nih. Kalau kita lihat di spot juga kebaca ya. Ini demand power ada di bawah ya, Tapi kalau di atas nih harga, nah, kita lihat candle ada support di sini, candle di atas, volume gede, supportnya ditembus, berarti dia jualan ya. Berarti yang beli di sini sebagian dia jualan di sini nih. Jadi jangan dulu ya, karena cukup besar ini selling pressure-nya. Kita tunggu sampai dia turun ke area demand power mungkin di sekitar sini ya. Sini atau mungkin ya di sekitar sini. Nggak beda-beda jauh sih dengan candle setelahnya. Di sekitar 129 ya, sekitar situ kita tunggu aja. Baru kita bisa lirik lagi. Selama belum sampai ke situ mungkin jangan dulu. Oke, berikutnya SMBR. SMBR koreksi karena ada penjualan dikit ya. Tapi yang ambil banyak di bawah itu masih belum jualan semua. Jadi ini hanya koreksi, kita masih anggap ini koreksi sehat. Kita tarik aja garis support dulu dari demand power yang besar nih. Ini support ya. Ini resisten yang sudah confirm ditembus ya, sehingga ini menjadi demand power. Lalu balik lagi ke bawah nggak masalah. Selama tidak tembus 1020 ya. Berarti tidak ada akumulasi selling pressure yang melebihi demand power-nya.
Nah, berarti kita tinggal ambil sekitar sini. Sekitar apa? 1020 di atas itu ya, jangan sampai dia tembus. Kita bisa ambil di sini buy on weakness. Tapi kalau kita mau tunggu lebih pasti lagi ya tunggu penembusan 1250. Nah, itu baru oke banget ya, baru oke banget. Selama tidak ada nanti volume gede di atas seperti yang di sini nih. Selama tidak ada volume gede di atas waktu dia sudah tembus, berarti kenaikan akan terus berlanjut ya. Ini sayangnya aja ada volume gede di atas yang menunjukkan dia take profit dan kita baru tahunya memang pada di sini pada tanggal, kita bikin supportnya pada tanggal 22 Desember kita baru tahunya itu dia sebetulnya jualan take profit. Di sini kita harusnya sudah ikutan lari kalau memang kita sudah pegang barang. Oke, jadi itu untuk SMBR masih oke. Ini lagi koreksi karena demand power yang besar ini masih belum jualan sepenuhnya. Kita lihat masih jualan dikit nih di atas. Jadi wajar kalau dia koreksi. Nah, kalau mau konfirmasi tunggu lanjut rally ya tunggu penembusan ini tadi 1250 ya. Oke, itu untuk SMBR. Berikutnya friend. Iya, friend. Nggak bagus banget nih friend. Kebaca ada volume gede di sini, gede banget ya sepanjang tahun 2020 kali. Dan confirm volume gede itu ditembus ke bawah berarti dia confirm jualan. Terus di sini ada juga yang sudah confirm duluan jualannya di tanggal 22 Desember juga ya. 22 Desember banyak yang mengkonfirmasikan ada jualan di minggu itu ya. Jadi friend ini masih belum bagus ya. Kita masih tunggu dulu sampai dia pulih lagi. Muncul demand power yang besar ya. Baru kita bisa ikutan. Jadi friend jangan. Kita pindah langsung ke HMSP. HMSP. Kalau kita cek ya. Ini ada volume gede banget yang memang ini belum ditembus ya. Ini mungkin yang kita bisa pakai nih. Ini ada volume gede banget. Set di sini. Kita bikin supportnya, bikin resistennya. Waktu belum ada ini memang ada volume terbesarnya kan ini. Begitu besoknya ditembus, kita confirm bahwa ini adalah selling pressure kan yang di sini. Dengan support di sini karena dia tembus. Tapi besoknya ada volume lebih besar lagi. Yang tadinya mungkin kita berharap ini lawan pembeli. Tapi ternyata terbukti bukan lawan pembeli karena dia tidak pernah tembus lagi resistennya tuh. Naik, berhenti, rebound, hanya technical rebound. Lalu dia terus lanjut ke bawah dan pada tanggal 21 Desember confirm ternyata ini memang dia jualan. Jualan di sini. Dia hanya kasih technical rebound untuk dapat harga jual lebih murah lagi. Sehingga ya itulah yang ikutan beli di situ pasti nyangkut ya. Nggak tunggu konfirmasi penembusan resisten di 1640 di mana di situ ada volume yang cukup besar ya. Jadi saat ini HMSP belum oke. Kita tunggu sampai ada konfirmasi bagus dari volume dan kombinasi penembusan resisten candle yang ada volume besar itu. Nah, berikutnya saham BRIS. BRIS ada bottom fishing ya kalau di sini dan memang demand powernya ada cukup besar di bawah, jadi memang wajar kalau dia nggak bearish tapi koreksi ya. Hitungannya sebelum masih sideways bukan koreksi nih, masih sideways ya karena ada demand power besar sekali di sini. Dan kalau ini kita anggap volume besar juga, ini masih terhitung demand power ya. Dua volume di bawah ini masih terhitung demand power. Jadi kalau sekarang dia mungkin sideways atau koreksi dikit itu karena itu pun belum ada tanda-tanda jual ya. Belum ada konfirmasi jual ya. Di sini ada support dari volume yang rada gede. Ini masih terhitung sideways. Jadi kalau ada yang mau ikutan di BRIS ya boleh beli sekitar 2060 ke atas ya. Itu buy on weakness tuh.
Takutnya juga nggak turun sampai sejauh itu sih, karena belum ada tanda-tanda jual di atas yang gede nih. Ini volume gedenya di mana? Iya, belum ada tanda-tanda jual di atas nih. Ini belum confirm sebagai selling pressure. Malah demand power karena ditembus tuh oleh harga besoknya ya, ditembus dia. Jadi masih oke ini breeze ya, dan demand powernya gede banget nih. Jadi pendakiannya ini pasti masih cukup jauh. Coba saya hitung ya. Pakai ini cocok nih untuk jadi pegangan cukup lama. Kita bikin sekitar 3.300 target price-nya nih. Mantap juga ya. Boleh nih, breeze. TP-nya 3.300. Support pertama itu di 2060. Support kedua di 1795 yang mungkin kecil kemungkinan untuk disamperin oleh harga ya. Karena demand power-nya gede banget nih. Kalau udah gede gini terus mau take profit-nya dikit-dikit, nggak masuk akal ya. Ini pasti take profit-nya harus lebih tinggi lagi ke atas ya. Seperti di sini kan demand power-nya gede nih. Kalau auto koreksi nggak masalah, kesempatan dapat harga murah, nanti take profit-nya mungkin baru di atas lagi gitu. Dan ternyata dia nggak take profit banyak. Hanya sedikit take profit-nya tuh di sini nih kayaknya. Ya di sini. Lalu dia koreksi, lalu ada lagi akumulasi demand power nih di sekitar sini nih. Ya gitu, ini akan terjadi sama nih. Akan cukup jauh ke atas dan 3.300 kayaknya cukup masuk akal sih. Iya. Oke. Baik, itu untuk breeze ya. Agro tadi sudah ya kayaknya. Pak Angelo, maaf. Ya. Untuk breeze ini kita sebaiknya nunggu di angka berapa, Pak? Idealnya sih di atas 2060 idealnya. Supaya Di atas pasti 2060. ya, supaya pasti dapat barang. Kalau mau nunggu sampai ke nembus 2060 lalu mendekati tengah-tengahnya di ini 1800-an takutnya nggak dapat barang. 2000-an takutnya nggak dapat barang, Pak. Oh gitu Takutnya ya. nggak dapat. Ini Ya, ya, ya. 2060 kelihatannya cukup kuat supportnya, jadi di atas Ya. itulah kita bisa koleknya. Iya. Untuk agro ini masih suspend. Ini kira-kira prediksinya bagaimana, Pak? Suspendnya berapa lama dia udah? Oh, kalau toh ya, nah ini kalau suspend kan ini masalah mekanisme kan ya, bukan masalah demand power sama selling pressure-nya. Ini lebih ke mekanisme bursanya nih. Bagus nih nggak ada suspendnya, jadi nggak mengacaukan teknikalnya. Kalau toh ini jualan ya, jualan ini tembus di sini ya. Misalnya besoknya turun tembus di sini, ya itu anggap aja take profit karena nanti ada demand power di sini. Area demand power, nah mungkin akan koreksi ke situ. Dan demand power yang di bawah ini gede-gede banget nih Pak. Yang sayang kelihatannya kalau dia jualannya itu dekat-dekat ini kan koreksi naik, lalu koreksi dikit ya. Tapi bukan untuk bearish, ini hanya untuk take profit dikit, lalu balik lagi ke atas dengan demand power sebesar ini. Lalu di sini dia tambah barang kan jelas nih, tambah barang. Ya sayang kalau cuma jualnya di sekitar sini. Ini harus naik lebih jauh lagi. Jadi agro targetnya mungkin yang paling idealnya ya, paling dekatnya itu di wah ini sebetulnya peluangnya jauh banget, tapi kita cari yang paling gede banget, yang paling dekat deh. Yang paling dekat itu ada di sekitar 1550. 1550 itu yang cukup dekat ya. Cukup dekat. Wajar lah kalau dia tercapai. Oke, yaitu Pak 1550. Support itu tadi di 705 supportnya. Sekitar situ. Nah, kalau mau beli ya kita berharap sih turun ya supaya bisa dapat harga murah, tapi takutnya Januari lanjut naik nih. Jadi mungkin
Strateginya setengah aja. Misalnya kita mau beli 1000 lot, 500 lot beli di open, 500 lot beli lagi kalau koreksi gitu. Kalau koreksi. Jadi kalau misalnya dikoreksi, wah untung saya masih punya jatah 500 lot untuk beli buy on weakness. Tapi kalau dia lanjut naik kan, oh untung saya udah keburu beli 500 lot gitu. Ya, ya. Koreksi ke 705. Kelihatannya sih nggak sampai ke situ ya. Mungkin di Oh, setengahnya, di sekitar 750 sekitar situ Pak, di tengah-tengah 750 candle ya. ini. Iya, ya Pak. Ada lagi Pak. Selamat malam Pak Ajit sama Pak Angelo. Saya Erik dari Surabaya. Saya ada niat untuk melakukan menabung saham di tahun 2001. Kira-kira sama apa yang cocok untuk saya invest di tahun depan, Pak? Ini pertanyaan berat ini Pak. Pertanyaan berat ya. Ya, kalau invest, kalau teknikal, saya kan teknikal arahnya. Iya, ya. Itu untuk trading jangka pendek ya. Jadi kalau invest mungkin mesti cek fundamental ya. Nah, Iya, biasanya ya. sih broker paling tahu kalau fundamental ya, Pak Tekjen. Iya, iya Pak Erik ya. Jadi kalau untuk nabung saham kita harus pakai pendekatan fundamental ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke salesnya ya untuk Pak Erik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena Pak Angel Mission ini analis teknikal ya. Iya. Ini PBRX Pak. PBRX. PBRX ya. PBRX ya. Ini Sideways-nya memang koreksinya cukup jauh, cukup lama ya. Nggak tahu nih. Ada aja sih kadang-kadang saham yang koreksinya ini bisa sampai hampir sebulan kali. 3 mingguan ya. Ini ada satu konfirmasi di main power besar banget ya di sini. Ini udah konfirmasi pasti di main power ditembus 2 hari berturut-turut. Di sini supportnya. Nah, kemudian dia konsolidasi di dalam sini. Jadi mungkin yang paling bagus kita belinya ya pada waktu turun. Idealnya sih di tengah-tengah ya, tengah-tengah candle ini di sekitar 240 lah, 240. Di sekitar situ kita bisa mulai ambilnya. Nanti pada waktu dia naik ke atas baru kita hitung TP-nya itu di coba BPX. Nah, untuk PBRX TP di 1618-nya itu di 340, Pak. 340 itu target price-nya. Dan itu sangat mungkin kalau memang confirm banget ini demand power dengan ditembus lagi ke atas 264 ya, 264 dan berharap jangan ada volume gede sewaktu harga naik yang menunjukkan tidak ada perlawanan penjual. Kalau volumenya kecil-kecil aja waktu naik, nah itu 340 besar kemungkinan akan bisa tercapai. Oh begitu Pak ya. Jadi waktu kalau nembus resisten volume jangan besar Pak ya. Jangan besar, seperti yang tadi tuh, yang kita buka tadi tuh baru naik, besoknya volume gede, dan ternyata itu selling pressure, udah turun. Kita khawatirnya tuh setiap volume gede waktu harga di atas, itu takutnya jualan. Memang kita konfirmasinya nggak bisa di hari itu, kecuali pakai intraday chart ya, kita bisa lebih cepat tahunya. Tapi kan umumnya orang pakai daily chart. Iya ya. Iya ya. Di program Bapak itu ada tulisan AMTA MMR Pak. Itu apa Pak Angelo? Ini singkatan dari market maker reading. Jadi dia membaca ya ini volume-volume gede dibaca, lalu penembusan resisten ke atas itu konfirmasi buy and hold kan. Ini akan naik ke atas tuh kalau misalnya ada penembusan resisten ke atas tuh. Ini kan tembus nih ke atas, berarti confirm nih demand power kan. Nah, confirmnya demand power itu ditandai dengan ini. Warna hijau. Iya, ini naik ke atas garis lurusnya. Tapi setelah itu dia turun pelan-pelan Pak. Iya, tapi flat, belum ada tanda-tanda jualan Pak. Belum tapi ada dari grafik candle-nya kan cenderung turun Pak. Iya. Downtrend channel. Nggak masalah sih. Ini malah selama ini nggak turun indikatornya, selama tidak ada konfirmasi jualan big player-nya, market maker-nya, setiap kali turun tuh kesempatan untuk bottom fishing. Jadi setiap bottom fishing itu jualnya 2-5 hari berikutnya. Kayak misalnya bottom fishing di sini, tuh agak 4-5 hari bottom fishing di sini misalnya,
1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini mungkin nggak profit ya. Tapi yang Hmm. setiap di sini ini masih bisa kita profit dari 2 sampai 5 hari ya. Oh, begitu. Iya, Yang iya, iya. belinya di harga relatif murah tuh. Iya, ya. Itu harus langganan ya, Pak Michel ya. Oh ya, ini subscribe, Pak. Oh, ini harus langganan ya. Mm. Iya, ya. Jadi Tapi ini dengan cukup. membaca manual di spot sih udah bisa, Pak. Tapi itu kan sudah, kalau sudah advance, Pak. Kalau masih untuk pemula agak sulit ya, Pak. Sebetulnya ini malah mempermudah karena udah dicariin. Kalau ini kan kita manual carinya. Iya. Tapi kalau orang biasa pakai spot sih untuk cari kombinasi konfirmasi di main power atau selling pressure sih gampang ya untuk nyarinya. Kalau di MMR itu, kalau saya lihat Pak ya, Hmm. waktu garis MMR-nya warnanya hijau itu berarti sinyal buy Pak ya. Eh, Sinyal buy di hari itu pada waktu dia baru naik. Pada waktu Hmm, dia baru naik itu bagus banget untuk mulai buy. Kalau saya lihat Bapak yang tadi, yang sampilan Bapak kan kebanyakan yang paling kanan garisnya hijau-hijau ke atas semua tuh. Ya, karena memang selama Desember ini kan bagus-bagus banget saham-sahamnya, Pak. Begitu Menjelang Pak ya. akhir aja mulai koreksi. Oh, iya, iya, iya. Iya. Pak, ini saya bacakan lagi Pak ya. Ah, Bagaimana dengan saham Antam dan Antam. Pegas Pak? Wah, Antam sih udah keren banget nih, Pak. Nggak ada tanda-tanda jualan di atas. Ini paling gede ya. Kita tarik garis resisten. Sudah confirm demand power nih, karena ditembuskan resisten. Kemudian ini ada lagi yang gede, ya. Kita tarik garis resisten. Confirm ditembus juga, ini berarti demand power confirm. Nah, ini yang kita belum tahu yang terakhir. Karena belum ditembus nih. Ada support di sini. Nah, ini yang bikin kita khawatir, dia akan koreksi dulu. Karena kalau ini selling pressure, dia harus koreksi kan. Habis jualan, pasti harga akan turun gitu. Cuman, ada demand power yang cukup besar di sini nih. Ini akan mungkin bisa menahan penurunannya. Peluangnya untuk menahan penurunan itu lebih besar ya. Lebih besar. Kalau ini adalah selling pressure. Tapi ini kan belum tahu kita. Jadi, kalau dekoreksi ini akan turun ke sekitar 1720. Ke sekitar situ. Itu cocok untuk buy on weakness ya, dan rupanya cocok dengan low-nya ya. 1720 nih di sini. Sekitar situ kita bisa beli. Tapi kalau misalnya nggak turun ke situ, ya kita nggak dapat barang. Jadi mungkin bagusnya kita ya itu tadi strateginya, beli 500 lot tanggal 4, lalu kalau koreksi lagi beli lagi 500 lot di sekitar 1720. Tapi kalau arahnya ini masih uptrend bagus banget dengan demand power sebanyak ini mah, dia harus jualan besar dan itu biasanya harus harganya naiknya cukup signifikan ya. Ya, coba kita lihat Antam. Target price-nya yang paling dekat itu di 2400, Pak. 2400 target price-nya untuk Antam. Itu berapa lama Pak Michel? Kalau kita lihat pendakian itu kan berarti sejauh sekitar 20-30% ya. Sekitar 30% ya. Nah, ini kalau kita lihat historisnya, setiap kali dia baru dari satu naik ke atas itu sekitar 2 minggu tuh, Pak. 2 minggu tuh. 2 minggu. Betul. 10 hari trading ya, 2 minggu. Ya, betul. Sekitar gitu. Lebih dikit boleh. Lebih cepat dikit juga bisa. Iya, iya. Waktu dia dari sini aja awal Desember tuh. 12.45 ke pertengahan Desember itu udah 19.25. Cukup gede kan? Iya. Ya. Oke, itu untuk Antam ya. Pegas Pak. Pegas. Pegas juga hanya masuk masa satwa ya, walaupun uptrendnya belum kelihatan kuat banget, tapi satwa ini
lebih lebih kepada dia mungkin dia akumulasi lagi. Ini kan ada support, ada resisten yang sudah dikonfirmasi ditembus ke atas sehingga volume gede ini demand power. Nah, kalau kita lihat di sini ada volume gede. Nah, ini dia jualan nih. Karena confirm ditembuskan. Jadi wajar kalau dia turun. Nah, terus ada volume gede di sini, ini juga ditembus, tapi ini masih di area demand power ya, dan volumenya nggak terlalu gede. Kita masih berharap kalau dia turun wajar ke sekitar 1.600 ya, 1.600 coba cek low di sini. Ya, 1.600, 1.610. Ini area buy and weakness kita bagus nih, di tengah-tengah dari candle yang ada demand power gede banget nih. Ya, kita bisa buy and weakness di sini. Nah, targetnya untuk Antam Pegas. Di sekitar 2.200, Pak. 2.200. Dan itu bisa dicapai ya sekitar 2 minggu juga ya. Kalau kita lihat ini kan 2 minggu nih. Naiknya ke atas tuh. Ya. Oke, itu untuk Pegas ya. Ya, untuk BNII, Pak. BNI kelihatannya mainnya cepet-cepet nih. Kalau tren sih cukup bagus ya, tapi untuk trading jangka pendeknya ini sehari-sehari, dia langsung koreksi, sehari naik, langsung koreksi. Tapi kalau untuk secara umum, coba kita cek. Yang ada volume gede di sini, ini belum confirm sebagai demand power, belum confirm juga sebagai selling pressure kan. Jadi kita belum tahu nih. Jadi kalau mau aman kita tunggu dulu. Kalau tembus closingnya di atas 396, nah itu baru oke banget. Tapi kalau dia tembus ke bawah 298 ya hati-hati. Bahaya ya. Bisa turun koreksinya cukup jauh ke bawah. Nah, saatnya jadi benar tembusnya ke atas 396 nih. Close-nya ya. Berarti kan itu oke. Nah, maka targetnya dengan demand power sebesar itu sih harusnya nggak pendek-pendek ya naiknya. Oke, itu bisa sekitar lumayan nih 500. Sekitar 500, Pak. 500, Pak ya. 500. Iya. 1,618%. Pak Angelo. Ya, Pak. Apa kalau menghitung target price kan pakai Fibo 161.8 ya. Kalau pakai extension ya. Ya. Asumsi kan resistennya di breakout, Pak ya. Nah, sebaliknya kalau penurunan, nah Bapak pakai Fibo berapa? Rasio berapa, Pak? Sama, Pak. 1,618. Oh, tapi di bawah ya. Dibalik dia, di Iya, bawahnya. iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak Angelo. Terima kasih. Untuk saham ini, Pak, Kimia Farma, Pak, KF. KF memang belum oke sih. Karena waktu tanggal berapa tuh ada jualan gede banget ya. Mirip-mirip Inaf dia. Ini kan jualan banget nih, jelas nih. Jualan besar banget. Nah, saat itu dia nggak pernah tembus lagi ya supportnya. Jadi kita masih tunggu, Pak. Tunggunya bukan penebusan ini lagi. 4590. Kita tunggu dia tembus ke atas 5450. Jadi masih cukup jauh, Pak. Belum cukup menarik ini. KF. Tembus itu dulu. Jadi sekarang jangan dulu KF. Dan kayaknya si Inaf mirip. Oke. Berikutnya IRA, Pak. IRRA, Pak. IRA. Ya, IRA juga
Coba kita lihat manualnya. Ini volume gede banget nih sini. Nah, waktu besoknya langsung confirm ini jualan nih selling pressure. Lalu dia ada rebound ya, rebound. Coba kita tarik dengan volume yang sedikit besar di sini. Berarti di sini ada resisten ya dari volume yang sedikit lebih besar, dan confirm di sini adalah demand power ya, demand power. Nah, setelah itu tidak ada lagi entah demand power atau selling pressure. Dia masih berada di area volume yang belum jelas, tapi ini sudah ada demand power. Tapi kalau kita lihat selling pressure-nya, harus ada akumulasi demand power yang cukup bagus untuk bisa tembus ke atas 1775 itu baru oke banget, Pak. Jadi saat ini jangan dulu nih, Ira. Takutnya ini kalau kita tertarik dengan gerakan ke atas ini nanti malah nyangkut kita. Tiap kali dia naik kan langsung koreksi tuh. Naik, koreksi. Ini naik nih takutnya besoknya juga koreksi lagi tuh. Jadi lebih baik jangan dulu. Untuk Ira. Tunggu penembusan 1775 baru oke. Untuk ini Pak, ISAT Pak. ISAT. Nah, ISAT kita lihat ya. ISAT di sini jelas dia jualan di sini. Confirm ya jualan. Volume yang kemarin nih hari Selasa kali ya. Sekarang hari apa sih? Hari Rabu ya, hari Senin nih. Itu Selasa tuh Pak. Selasa ini jelas confirm jualan nih. Tapi di sini kita masih belum tahu ini demand power atau selling pressure. Di sini kita juga, di sini kita belum tahu juga demand power atau selling pressure. Nah, di sini yang kita sudah confirm nih. Ini demand power. Demand power nih. Ini yang besar nih. Ini juga confirm demand power. Besar banget ya. Nah, kita sebaiknya tunggu sampai confirm ini adalah demand power ya. Ini kan belum jelas nih. 1, 2 nih yang gede nih. Ini udah jelas jual ya. Tapi ini kita belum jelas nih. Jual atau beli. Jadi bagusnya kita tunggu aja sampai penembusan 5.700 baru kita lebih tenang. Kan belum ditembus sampai sekarang 5.700 oleh closing price-nya ya. Ini close pas di 5650 malah ya lebih rendah malah, jadi belum tembus nih. Tunggu sampai ini confirm demand power baru oke banget tuh. Nah, kalau itu terjadi ya, maka target ISAT wah ini keren juga nih ke ISAT nih. Kalau saya tarik Fibo itu jauh banget starting point-nya, jadi 1618-nya juga jauh banget nih. Di 9.000-an Pak, 9.000 targetnya untuk ISAT. Jadi saya anggap ini starting point-nya di sekitar sini. Saya tarik Fibonacci ke sini, lalu extension-nya tuh 1618 di 9.000. Oke, itu untuk ISAT. Ya, Pak Angelo. Ya. Ada beberapa nasabah yang tanya Pak yang. Pak, kalau belajar teknikal itu apa kita perlu baca berita laporan keuangan, Pak? Saya ini kok agak kurang pede, Pak. Ini gimana, Pak Angelo? Saya jawab dari kacamata teknikal, Pak. Kacamata teknikal ya. Kalau berita, ini problem yang udah sering saya temukan, Pak. Berita itu seringkali dimanfaatkan untuk pelaku pasar yang besar ya di market. Kan misalnya pelaku pasar besar ini pengen beli. Dia mau beli, dia harus punya penjual yang banyak dong, lawan jual yang banyak dong. Maka kalau ada berita negatif, orang kan terdorong untuk jualan.
Nah, itu dimanfaatkan oleh pelaku pasar yang mau beli untuk beli karena penjualnya banyak akibat muncul berita negatif. Entah berita itu memang dibuat agar ada penjual atau memang kebetulan muncul berita negatif yang dimanfaatkan oleh pelaku pasar yang mau beli itu. Gitu. Big player yang mau beli. Jadi kalau saya pribadi dari kacamata teknikal nggak pernah baca berita Pak, karena kebenaran sesuai dengan arah harga selanjutnya itu masih 50-50. Lebih baik kita baca chart karena grafik harga dan volume karena itu hasil trading dari pelaku pasarnya. Jadi biarkan big player atau peserta pasar yang terbesar di market itu baca beritanya, apapun berita itu, lalu mereka yang buat penilaian. Nah, kalau mereka persepsi mereka negatif terhadap berita itu, mereka kan pasti jualan. Nah, pada waktu jualan itu kan bisa kebaca di chart. Nah, baru kita bisa ikutan. Gitu. Atau positif, mereka pasti akan beli. Dan mereka nggak mungkin beli langsung banyak, Pak. Langsung banyak pada waktu harga naik. Karena harga beli mereka pasti akan semakin mahal. Walaupun itu suka terjadi juga ya. Harga beli mereka akan semakin mahal. Pasti mereka akan atur supaya mereka bisa beli di harga yang relatif belum terlalu mahal. Jadi kalau kita lihat di chart kan ada harga naik lalu konsolidasi. Naik, konsolidasi. Ya. Atau turun, konsolidasi. Nah, konsolidasi itulah masa-masa di mana big player itu akumulasi atau distribusi. Nah, pada waktu kita baca masa akumulasi atau distribusi itu, ketemu sebetulnya lagi akumulasi, nah kita bisa ikutan gitu. Begitu Pak ya. Jadi kalau berita saya nggak perhatiin dan saya udah kumpulin tuh berita-berita yang dijadikan big player itu sebagai modus mereka. Mereka mau beli ya kok yang muncul berita negatif gitu. Mereka mau jual kok yang muncul berita positif. Jadi kan orang pada beli padahal big playernya mau jualan gitu. Gitu ya. Tapi ya ada waktu-waktu di mana selaras ya berita bagus muncul, harga naik ya karena memang big playernya itu memang setuju dengan berita itu dan mereka juga ikut beli. Gitu. Ada waktu-waktu itu juga. Coba diperhatiin ya Pak. Untuk berita-berita yang bagus dan confirm dan memang ini penting banget ya market naik. Tapi kalau ada berita-berita yang kayak dibuat-buat gitu, misalnya saham anu mengalami rugi sekian persen, gitu. Kan negatif. Nah orang pasti mau jual, tapi ternyata malah harga naik. Kan nggak logis ya. Dia merugi kok perusahaannya, emitennya, tapi kok harga malah naik. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh sering digunakan untuk big player yang lagi mau beli ditonjolkan tuh berita negatifnya. Gitu Pak ya. Ini kalau ditanya Pak, duluan mana? Beritanya dulu atau niatan dari big player? Kalau berita yang kayak misalnya kabinet segala macam itu kan nggak mungkin. Saya nggak tahu apakah orang bisa tahu sebelumnya ya. Nah, yang kayak gitu-gitu, ya itu berita duluan, Pak. Berita duluan. Tapi ada yang kayak apa yang terjadi dengan emiten. Nah, itu kan ada yang tahu duluan sebelum masuk berita. Ya, pasti ada bocor ya Pak ya. Kita nggak tahu, Pak. Pokoknya ada yang tahu duluan aja. Nah, ada yang tahu duluan itu mungkin di expose pada waktu harga sudah naik, baru dikeluarin berita positifnya di mana ya mereka sudah saatnya mau take profit. Sehingga pada waktu market retail itu beli, ya ternyata harga turun. Ya. Jadi untuk berita emiten kita nggak perlu baca ya. Kalau dari sisi teknikal lebih baik jangan Pak. Nanti kita lebih baik lihat chart ya. Ya. Sebagai pencerminan dari pelaku pasar yang besar itu Pak ya. Ya betul. Oh, ya. Kalau berita regional yang penting-penting, nah itu pasti pengaruh Pak. Iya. Iya Pak Angelo, terima kasih ya. Karena ada Bapak Ibu yang masih bingung Pak. Oh iya, apalagi suka baca berita Pak hobinya. Waduh itu pasti bingung banget tuh. Iya, bingung. Teknikal oke, berita jelek. Wah, nggak jadi beli. Ada nih Pak, BPKP Pak. BBKP. Nah, BBKP memang ada yang, nah ini yang contoh Pak. Contoh take profit dia.
Nah, ini kan udah jelas beli nih, confirm ya. Confirm. Beli. Karena ditembus. Lalu ada volume gede nih di atas nih. Tek. Confirm nih pada waktu tanggal 22 Desember. Ya, 2 Desember ini dia sebetulnya jualan. Kita tahunya memang belakangan di 30 Desember. Oh, sebetulnya dia jualan di situ. Inilah dia take profit dari beli di sini, Pak. Dan itu pun baru take profit sebagian. Baru take profit sebagian. Jadi, karena cukup besar jualannya, maka untuk turun ya, turun sampai ke sekitar 348 itu bisa saja terjadi karena cukup besar nih jualannya, kita lihat nih take profitnya. Jadi untuk sekarang ini ya mungkin kita jangan dulu, jangan sampai tunggu bila ternyata skenarionya adalah dia nggak turun ke sini, tapi setelah dia take profit dia akumulasi lagi untuk lanjut rally. Nah, kita konfirmasinya itu adalah kalau ada volume gede lagi dan resisten harganya tembus ke atas. Nah, saat ini masih ini Pak, masih ini resistennya, yaitu di 720. Tapi menjelang waktu berjalan bisa aja ada volume gede di sekitar sini. Ada candle harga, kita buat resistennya Pak di situ. Nah, kalau resistennya ditembus, nah berarti di situ sebetulnya dia mulai beli lagi. Nah, kita ikutan di situ. Jadi untuk saat ini BBKP jangan dulu ya. Tunggu sampai konfirmasi ada volume gede dan resisten candlenya ditembus ke atas, baru kita bisa ikutan lagi. Kemudian ini Pak, ACST Pak. ACST belum ada confirm jualan dia nih. Dia masih pegang Pak. Coba kita cek ya. Ini kan volume gede banget sini. Berarti ini support, ini resisten. Jadi belum confirm sebagai demand power atau selling pressure, belum tahu nih. Kita tunggu penembusan ke atas atau ke bawah ya. Tapi demand powernya ini gede banget sih. Banget ya. Di sini. Ini ada demand power. Nah, ini yang kalau kita mau hitung yang cukup besar juga, ini sebetulnya demand power juga karena sudah confirm kan. Volume cukup besar juga. Nah, dengan pergerakan harga seperti ini sih kita kita tunggu sampai tadi sampai di mana sini. Yang kita anggap ini masih sebetulnya dia mau lanjut ke atas Pak. Jadi kita tunggu sampai koreksinya kira-kira setengah sini lah, di sekitar 430 Pak, di sekitar situ. Ya sekitar situlah. Pak Tekjen. Ya Pak. Mohon maaf Pak, saya sebetulnya ada Zoom meeting lagi. Oh. Tadi saya pikir dari jam 7 sampai jam 8. Ya Pak. Jadi mungkin saya harus ciao dulu. Pak, ini terakhir Pak ya, terakhir Oh, Pak. Ini terakhir, ini bukan pertanyaan saham. Pak Angelo, AMTA tempat edukasi kalau mau ikut di mana Pak? Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan tentang AMTA Pak. Oh boleh Pak, saya ketik di chat ya. Ya boleh Pak. Saya ada website. Nah itu website saya. Itu ada Pak di layar belum Pak, belum di sharing Pak. Oh di chat Pak, di menu chat Pak. Oh di menu chat. Oh tapi ini ke panelis ya. Ke everyone bisa nggak? All panelists and attendance. Oh attendance ya. Oke. Ya. Saya ketik ulang ya. Lalu saya ada grup juga Pak. Ya mungkin ada peserta yang ingin. Jadi kalau ada mau ikutan, ingin belajar bagaimana trading dengan memanfaatkan demand dan supply yang ada di technical analysis, boleh, siapa tahu cocok ya. Nggak semua orang cocok sih dengan metode ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca di kolom chat ya. Ya, itu www.amtabandarlologi.com. Ya, Bapak Ibu bisa copy paste ya sekarang ya. Supaya nanti tidak hilang. Ya. Waktu sudah cukup malam dan Bapak Angelo Michel ada Zoom lagi setelah ini. Kami minta maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, nanti kapan-kapan kita akan adakan lagi dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Angelo Michel atas waktunya
Ya, ini yang kedua kalinya syukur bekerjasama dengan Bapak Angelo Michel untuk edukasi dan rekomendasi saham. Kami minta maaf kepada Pak Angelo Michel dan Bapak Ibu jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati. Ya, salam terakhir, salam sehat selalu, dan juga bagi yang merayakan Natal, kami ucapkan selamat Natal, dan lagi akan tahun baru, semoga selamat tahun baru, semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu dan Tuhan memberkati juga. Selamat malam Pak Angelo Michel, terima kasih banyak. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Tekjen, semoga sehat selalu. Ya. Teman-teman Bapak Ibu juga semoga sehat. Selamat berlibur ya di akhir tahun. Ya, sama-sama Pak Angelo Michel. Semoga Kumpulin sukses tenaga selalu. buat trading tahun depan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Angelo Michel ya, tadi ada stock pick-nya ya, ada 5 atau 6. Ya, silakan dibeli untuk tahun depan ya. Selamat malam Pak Angelo Michel. Malam Pak Tekjen. Terima kasih malam sekali semua. ya, dan kami minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, selamat malam. Malam, dah.